Tapi Datuk Kayo disitu marah. Dia teriak tuh, sujud, takut, sembah dia Marhan. Nah disitu Datuk Kayo langsung kayak, maksain si Marhan ini buat sujud. Oke, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan seperti biasa selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Masuk ke part 7 Surau, ya, dari kisah yang epik dan panjang yang ditulis oleh MWV Mystic. Jadi di part 6 kemarin kita tahu nih, Pak Darwis, anaknya kan masuk rumah sakit tuh, si Reza. Nah, Niko yang sempat terkena insiden di jalan ternyata dirawat di satu rumah sakit yang sama. Di sini Niko untungnya nggak mengalami cedera yang cukup parah. Dan di rumah sakit ini dia ketemu sama Pak Darwis. Pada intinya Niko ini berusaha buat ngebujuk gitu loh, supaya Pak Darwis ini mau cerita tentang apa yang terjadi di dalam surau itu. Tapi Pak Darwis nggak mau. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap Marhan? Karena Marhan posisinya lagi genting nih. Dia lagi ada di surau itu sendirian. Nggak ada Niko. Gimana kelanjutan ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Kenapa kamu tidak ikuti gerakan saya? Kenapa Marhan? Kenapa tidak ikut Bapak? Sujudlah. Marhan, sujudlah. Lakukanlah. Dan dia akan mengabulkan apapun yang kamu inginkan. Sekarang sosok yang udah ada di depan sajadahnya Datuk mulai ngerangkak nih, ngerangkak pelan-pelan ke arah depan sajadahnya Marhan. Dan gak lama itu sosok berdiri di depan Marhan di situ. Kukunya hitam-hitam panjang-panjang dan kakinya nggak normal. Marhan lihat jelas itu sosok. Di situ Datuk Kayo bilang, lakukanlah, mintalah, takutlah. Pokoknya disuruh minta-minta sama ini makhluk. Tapi di situ Marhan geleng-geleng dong. Dia nggak mau. Tapi Datuk Kayo di situ marah. Dia teriak tuh, sujud, takut, sembah dia Marhan. Nah di situ Datuk Kayo langsung kayak, maksain si Marhan ini buat sujud. Dan saking kuatnya Datuk Kayo maksa Marhan buat sujud. Di situ Marhan udah di posisi sujud sekarang. Dan gak lama dia ngedenger nih, suara ketawa kenceng banget di atas kepala dia. Sontak dari situ pandangan Marhan pelan-pelan mulai gelap. Kepalanya itu berasa sakit dan lama-kelamaan itu suara makin ngejauh dan hilang. Terus Marhan ini ngedenger, Allahu Akbar. Si Datuk Kayo ini takbir buat duduk tasyahud akhir tuh. Di situ Marhan kaget. Dia kan di posisi sujud, dia langsung buka tuh matanya. Napas dia udah ngos-ngosan, muka udah keringetan. Sampai sejadah yang dia pakai sujud itu basah. Marhan ikutin gerakan si Datuk kan. Dia ikut duduk tasyahud akhir. Sambil ya bengong, bingung. Itu tadi dia sujud terus ketiduran apa gimana gitu kan. Habis itu Datuk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan Marhan juga sama tuh. Cuma pandangan si Datuk Kayo pas lagi salam ke kanan, ke kiri itu beda dari biasanya. Dan disitu Marhan tatapannya ikut kosong. Karena kebingungan. Sampai-sampai Marhan gak bisa nyelesain bacaan tahiyat akhir dia di situ. Gelagapan. Setelah dia berhasil nyelesain tasyahud akhir itu, dia salam. Habis itu dia nanya ke Datuk Kayo. Pak, tadi itu apa? Apa? Tidak ada apa-apa? Tadi di hadapan Bapak ada makhluk hitam, Pak. Maksud kamu kan? Di situ Marhan berdiri kayak orang yang ketakutan. Dia langsung ngadep ke Datuk sama Salma tuh yang lagi ada di posisi belakang. Dan dia bilang, Pak, itu tadi ada sosok yang menghuni surau ini. Saya pernah lihat sebelumnya di mimpi saya. Dia sosok yang sama, Pak. Ngomong apa kamu? Ada jin di surau ini, Pak. Dan dia selalu muncul di depan orang yang sedang sholat. Lalu?
Pak Dato juga lihat kan? Dia tadi depan Bapak, Pak. Saya yakin ini bukan mimpi. Han, tenanglah. Bukankah kamu yakin surau ini digunakan untuk menyembah Tuhan? Keberadaan makhluk-makhluk itu tidak berpengaruh. Anggap saja mereka sebagai benda mati yang kebetulan ada di hadapan kita ketika sholat. Tapi mereka memang minta kita sujud ke mereka, Pak. Dan Bapak baru saja sujud ke makhluk itu tadi. Marhan, dengar. Kita tetap menyembah Tuhan. Tapi kita itu pakai perantara. Dan itu sama saja. Kalau memang ada jalan lain agar apa yang kita inginkan terkabul. Bukankah itu berarti begitulah cara yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Hah? Maksudnya, Pak? Untuk apa kamu mohon-mohon hal dunia dan nafsumu kepada Tuhan dengan berkedok ibadah jika ada zat lain yang bisa mengabulkan apa yang kamu inginkan dengan cara yang sama? Pak, Lakukanlah. Tahap pertama sudah selesai. Pak, tapi bukan kayak gini. Nggak pakai ngejawab apa-apa lagi. Salma di situ ditarik sama si Dato ini ke arah depannya si Marhan. Marhan mulutnya nolak, tapi badannya itu sama sekali nggak bisa gerak atau ngehindar. Dia cuma kaku tuh, mendadak diem doang sambil berdiri. Nah, setelah ngegiring Salma ke depannya Marhan, Dato Kayo ini jalan ke bagian imam. Dan dia ngeluarin dari kantongnya nih sebuah buku kuning yang sampulnya itu warna hitam. Marhan nggak tahu ini buku apaan. Terus Marhan lihat Dato Kayo taruh buku ini di posisi sujud imam. Sambil dia baca tuh bagian dari buku itu, bacaan-bacaan yang kedengeran kayak Al-Quran. Tapi karena si Marhan ini paham bahasa Arab, dia ngerti nih arti dari apa yang dibaca sama Dato Kayo. Dan itu artinya kebalikan sama yang Al-Quran sampein. Ngelihat itu, Marhan cuma bisa bengong. Nggak tahu mau ngapain nih. Dan nggak lama, pelan-pelan dari lantai bagian itu imam muncul kepala yang sedikit demi sedikit naik tuh ke permukaan. Itu sosok hitam, rambutnya panjang, dia ngerangkak tuh, pakai dua tangan yang panjang. Dan Dato di situ kayak lagi baca-baca mantra. Dan itu bacaan Marhan denger kayak apa ya, pujian-pujian untuk memanggil seseorang atau sosok gak tahu apa. Sementara itu sosok sekarang udah full keluar dari lantai dan ternyata dia tinggi banget. Tingginya itu kepalanya sampai nyentuh langit-langit surau. Dan di situ Dato Kayo bilang, Lihatlah, abang sudah bawakan seorang alim kepadamu lagi hari ini, sayang. Nak, bantu ibumu agar bisa menemani ayah lagi ya, Salma. Di situ Salma nggak ada penolakan atau apa. Dia ngangguk dan jalan tuh ngedeket ke Marhan. Nggak pakai aba-aba. Marhan dicium lagi nih sama Salma kan. Dan Marhan lagi-lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di situ mau ngelawan dia nggak bisa. Dan dia ngerasa kalau Salma yang ada di depan dia ini bukan Salma yang dia kenal. Bukan Salma yang dia tahu pas waktu mondok. Di tempat lain, Darwis masih ngebut tuh ke arah surau sama si Niko. Sementara Niko dia pelukin tuh Pak Darwis dari belakang kan. Sekalian ngumpet dari angin kencang karena Pak Darwis bawa motornya ini ngebut. Ditambah hujan turun. Nah dari situ juga Niko masih teleponan tuh sama SMS si Marhan. Tapi sia-sia karena nggak ada jawaban sama sekali. Nggak lama tiba-tiba Pak Darwis yang lagi bawa motor tuh ngomong ke Niko. Niko, Iya Pak. yang kamu katakan kemarin itu benar. Saya yang siram air garam itu untuk meruqyah surau kalian. Apa itu berhasil? Saya nggak tahu Pak. Karena air garam yang Bapak tebar, saya bersihkan. Disuruh Dato. Pakai apa? Kami timbun sama tanah. Pantas saja. Kenapa Pak? Surau itu berdiri di atas tanah kuburan. Dan dulu
ada satu makam yang dikeramatkan di sana. Banyak orang dari luar yang datang untuk menaruh sesajen atau berdiam diri di depan makam itu. Kamu bisa lihat, posisi surau itu aneh, lebih dekat ke hutan daripada ke pemukiman warga. Bahkan akses ke sana saja gak ada. Dan cuma jalan setapak. Karena memang sejak awal di sana itu lahan untuk pemakaman dan jalan untuk ke sawah. Tapi itu surau lama juga di sana dan gak ada masalah kan? Surau lama? Surau lama apa? Kata Datuk, kampung itu gak pernah punya surau. Jumlah penduduknya sedikit. Surau yang ada sekarang itu surau baru. Dan yang membangunnya itu, ya si Kayo itu. Tapi kami sempat nemuin batu-batu fondasi di sana. Jangan-jangan? Ya, itu batu-batu makam yang hanya ditimbun, tidak digali atau dikeluarkan. Berarti yang saya pakai untuk menimbun air garam Bapak, itu tanah kuburan? Seharusnya iya. Dan karena itulah ruqyah saya gagal di surau itu. Kamu menimbun sesuatu untuk ruqyah dengan sesuatu yang justru mendatangkan mereka. Tapi Pak, kami juga meruqyah pakai air garam kami sendiri setelahnya. Saya nggak tahu kalau itu. Kenapa kalian gagal? Saya juga nggak tahu. Tapi sepertinya itu bukan kegagalan. Tapi mereka menantang kami balik. Jadinya malam itu gangguan yang kami alami lebih banyak daripada biasanya. Nick, saya nggak mau menakut-nakuti kamu. Tapi kamu harus siap dengan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Kita balik lagi ke surau. Dan di situ Marhan kondisinya makin terdesak. Dia teriak-teriak tuh, Salma, berhenti. Dia berusaha nih buat ngelepasin Salma. Tapi Salma didorong, dia cuma mundur satu langkah. Terus balik lagi tuh, ngedeketin si Marhan. Dia terus tuh coba buat nyium si Marhan. Tapi gak tahu kenapa. Salma ini kan perempuan, badannya kecil. Lebih kecil dari Marhan lah. Tapi dia bisa ngimbangin kekuatannya si Marhan. Sekali lagi Marhan coba nih buat dorong sekuat tenaga itu si Salma. Dan akhirnya Salma ini jatuh. Dan itu jadi kesempatan buat Marhan supaya dia cepat-cepat lari dari situ. Cuma baru aja nih dia mau cabut, kakinya dia gak tahu kenapa kayak seakan-akan nempel di lantai surau. Kayak ada tekanan yang kuat banget. Sampai-sampai Marhan itu yang berdiri kayak dipaksa buat duduk. Di situ Marhan teriak kan, surau ini benar-benar baru dia ngomong-ngomong terkutuk ya. Baru sampai itu tenggorokannya mendadak kayak ada duri. Sakit banget. Marhan coba buat keluarin sesuatu nih dari dalam kerongkongan dia, dirogoh dalam mulut tuh kan. Tapi dia gak nemuin apa-apa. Dan rasa sakitnya itu luar biasa sampai-sampai Marhan ini gak bisa ngomong apa-apa kecuali kayak kecekek. Di situ Datuk Kayo yang ngelihat Marhan kesiksa kayak gitu, dia cuma ketawa. Dia bilang kalau Marhan ini sudah terikat. Marhan sudah menyembah makhluk itu. Marhan masih terus tuh pegangin leher dia sampai tiba-tiba muncul bayangan-bayangan yang nutupin cahaya dari lampu teras. Munculnya itu bayangan dibarengin sama suara berisik dan bau amis yang nyengat banget. Pas Marhan nengok ke jendela itu kan, itu surau sekarang udah dikepung sama belasan pocong. Yang dimana pocong-pocong itu tuh tingginya sampai nyentuh langit-langit surau. Dan pocong-pocong itu mulai ngeluarin suara. Kayak yang lagi ngerapalin mantra sambil dar jedot-jedotin kepala mereka ke dinding itu surau. Sampai surau itu bergetar. Sosok hitam yang masih berdiri di posisi imam cuma diem tuh. Dia cuma ngeliat ke bagian tengah surau kayak lagi nunggu sesuatu nih dari si Datuk. Sementara Datuk Kayo di situ cuma senyum sambil ngeliat ke arah Marhan yang lagi jongkok. Yang dimana Marhan ini masih dalam keadaan yang sama. Lehernya masih sakit sambil masih megangin lehernya dia itu. Air liurnya udah netes tuh. Gak bisa nafas. Dan gak lama Salma ngedeketin si Marhan lagi. Dan dengan gampangnya Salma dorong itu badannya Marhan. Bak!
sampai dia jatuh. Marhan udah lemes di situ dia karena nggak bisa nafas. Di kondisi Marhan yang sekarang udah terlentang di lantai surau, Salma mulai tuh ngerayangin badannya Marhan. Dan Datuk Kayo di situ seneng bukan main. Dia ketawa-ketawa di situ. Dia bilang, "Lihatlah sayangku, peristiwa 3 tahun lalu akan terulang lagi sekarang. Dan kali ini kamu akan benar-benar kembali bersama Abang." Bang, "Kamu mau kemana, Mah?" aku mau wudhu bang, mau sholat. Hati-hati jalannya. Padahal kan kamu bisa tayamum aja di kamar. Nggak apa-apa bang, biar nggak ngantuk. Mukaku kering rasanya kalau nggak kena air. Jadi, sosok wanita ini namanya Risma. Dan dia adalah istrinya Datuk Kayo. Jadi waktu itu ceritanya mereka ini lagi berduaan di rumah. Dan Datuk ini lagi ngitung penghasilan hasil sawit. Dan istrinya itu kelihatan lagi kurang sehat. Makanya Datuk barusan dipanggil tuh sama beliau. Buat minta tolong ngebantuin wudhu di kamar mandi. Nah sampai di kamar mandi, Risma duduk tuh di bangku yang emang udah disediain buat dia. Sementara si Datuk ngambilin air tuh pakai gayung, terus diguyurin tuh sedikit demi sedikit supaya Risma ini bisa wudhu. Dan setelah Risma selesai wudhu, gantian nih Datuk Kayo yang wudhu. Nah selesai wudhu, Datuk Kayo tuntun balik tuh istrinya balik ke kamar. Dia gelarin tuh 2 sejadah kan, satu buat dia, satu lagi buat istrinya. Nggak lupa juga beliau taruh tuh di atas sejadah istrinya kursi kecil buat si Risma ini duduk. Karena Risma ini udah gak kuat buat berdiri lama-lama. Jadi emang Risma ini udah 2 minggu terakhir itu sakit. Badannya itu demam tinggi kalau pas malam. Tapi pas siang hari dia sembuh. Cuma masuk malam demam lagi gitu terus. Dan dia juga susah banget buat makan. Apapun yang dikasih buat dimakan itu pasti dimuntahin. Alhasil badannya Risma ini jadi kurus kering. Risma juga udah dibawa nih ke bidan kampung lain. Kan bidan gak cuma buat urus orang lahiran juga kan. Biasa di kampung-kampung tuh bidan ngurusin orang sakit juga. Nah udah dibawa ke sana itu gak ada perubahan. Akhirnya direkomendasiin lah nih buat pergi ke rumah sakit yang beneran. Tapi Risma ini nolak karena dia trauma buat ke rumah sakit. Dia takut. Karena dulu pas Risma masih kecil, dia ini pernah ngelihat orang tuanya itu meninggal di rumah sakit. Dan itu ngebuat Risma gak pernah lagi mau ke sana. Entah itu jadi tamu atau sekedar jadi pasien. Dan di situ Risma ngeyakinin Datuk kalau dia ini cuma demam biasa dan nanti juga bakal sembuh sendiri. Ya udah kan? Di situ sebelum sholat, Datuk Kayo bilang, nanti habis sholat kamu istirahat ya. Udah malam ini. Ya udah kan. Mulailah tuh mereka berdua sholat tahajud 2 rakaat sampai selesai. Setelah salam, Datuk Kayo langsung ngadep samping tuh sambil nyender di tembok kamar. Risma yang semula duduk di atas bangku kecil itu pelan-pelan mulai turun. Dia ngerangkak tuh karena gak kuat jalan kan. Ngedeket ke arah Datuk Kayo. Pengen tidur di paha dia. Datuk Kayo pegang tuh kening istrinya kan. Masih panas ternyata. Sambil terus tuh dia baca zikir. Sambil dia elus-elus tuh kepala istrinya. Sementara Risma, dia cuma diem aja tuh sambil ngeliatin pajangan-pajangan foto yang ada di kamarnya. Tapi di kamar itu cuma ada beberapa foto. 2 foto lawas waktu Datuk Kayo dulu masih muda. Sama 1 foto dengan bingkai warna merah. Yang dimana itu adalah foto Datuk Kayo sama Risma ini nikah. Dan 1 foto lainnya itu adalah foto keluarga kecil mereka. Datuk Kayo, Risma, dan Salma. Ngelihat foto keluarga itu, Risma nanya ke Datuk Kayo. Salma, kapan pulang bang? 2 minggu lagi harusnya. Makanya kamu cepat sembuh. Kasihan Salma, lihat ibunya sakit-sakitan begini.
Bisa-bisa dia nggak mau balik ke pondok. Doakan aku biar cepat sembuh, Bang. Iya, ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk istri abang ini. Amin. Udah kan? Bang, Ya, Abang sayang aku. ya sayang. Kenapa sayang aku? Ya, karena banyak hal. Kamu baik, udah urus abang juga. Kamu solehah. Bisa jadi ibu yang baik juga untuk anak kita si Salma. Dan kamu tahu, racikan kopi yang paling abang suka. Berarti Abang juga cinta aku. Jelas iya, Risma Indriwati Sikumbang binti Nelson. Abang cinta kamu sehidup semati. Tapi Risma mau Abang jangan jadikan Risma nomor 1 yang paling Abang cinta. Loh, kenapa? Kecintaan manusia dengan manusia lainnya itu harus ada di bawah kecintaan manusia pada Allah, Bang. Aku gak apa-apa jadi nomor 3 setelah rasa cinta Abang ke Allah sama Rasul. Kalau Abang cinta sama Allah, Allah akan selalu ada, Bang. Sedangkan kalau cinta sama aku gak akan selalu ada. Ada waktunya nanti masing-masing orang selesai. Iya, Mah. Risma peluk tuh pahanya Datuk Kayu kan. Sampai akhirnya dia mulai tidur. Nah, ngelihat Risma yang udah masang posisi mau tidur dan kepalanya Datuk Kayu pegang itu makin berat, dia suruh nih bininya kan buat balik aja ke kasur, jangan tidur di lantai. Tapi Risma ini nggak mau. Dia bilang mau tidur di situ aja, malam itu aja. Besok-besok nggak lagi dan minta tolong bangunin subuh ya. Ya udahlah kan Datuk cuma ngeiyain tuh sambil ngadepin sikap manja bininya ini yang nggak pernah berubah semenjak awal mereka nikah. Datuk Kayu di situ ngambil Quran, dia buka nih, dia bilang ke istrinya kan, ya udah tidur. Udah tuh, dia baca tuh Quran sampai akhirnya istrinya itu tidur. Dan gak lama kemudian Datuk Kayu baca itu Al-Quran, baca sampai dia sendiri pun ngantuk dan tidur. Bangun-bangun itu jam 6 pagi. Yang artinya waktu subuh udah lewat nih lumayan lama. Langsung aja Datuk Kayu bangunin kan tuh si Risma yang juga udah telat bangun, yang masih tidur di pangkuannya Datuk Kayu. Mah, ayo bangun mah. Udah subuh, udah kesiangan nih. Datuk Kayu manggil sambil ngelus-ngelus tuh pipinya Risma di situ. Tapi pas dielus itu pipinya udah dingin. Datuk tepok-tepok tuh pipinya Risma kan. Coba buat bangunin dia. Tapi Risma ini gak gerak sama sekali. Mukanya udah pucet semua. Sampai akhirnya Datuk Kayu sadar kalau Risma ini udah gak nafas lagi. Dan di pangkuannya Datuk sendiri, Risma meninggal dunia. Kehilangan Risma itu jadi tekanan mental yang besar buat Datuk Kayu. Sepanjang proses pemakaman, Datuk Kayu ini cuma diem itu kan. Merenung sambil ngeliatin jasad istrinya tuh dimasukin ke liang lahat. Dan di situ Datuk Kayu jadi nyalahin dirinya sendiri gitu loh. Kalau seandainya saya bangunin waktu subuh, mungkin kamu akan meninggal. Dia bilang gitu ke dirinya sendiri. Dan seumur hidup ya, Datuk Kayu ini orangnya ramah, dermawan. Cuma setelah kematian istrinya ini, pelan-pelan dia berubah jadi sosok yang pendiam dan murung. Warga desa yang ngelihat perubahannya si Datuk ini udah nyoba buat ngehibur beliau, ngajak beliau ngobrol. Tapi itu semua belum bisa bikin rasa sedihnya dia itu hilang. Di sisi lain, Salma, anak perempuan dia satu-satunya, nolak buat tinggal di rumah itu. Karena Salma ngaku kalau dia gak bisa lepas dari bayang-bayang ibunya. Dia pernah nyoba nih buat pulang kan dari pondok. Tapi sampai di rumah, yang pertama kali dia cium itu adalah aroma baju ibunya. Dan keseharian aktivitas ibunya sewaktu masih sehat dulu itu masih kebayang terus di pikirannya Salma. Ya udah kan, meskipun berat, Datuk Kayu ngizinin Salma nih buat tetap mondok demi menjaga kesehatan mental dia. Cuma gak ada yang tahu nih tentang kesehatan mentalnya si Datuk Kayu sendiri. Gak mudah buat dia kembali ke kondisi normal
setelah Risma meninggal. Dan ternyata mentalnya Datuk Kayo ini lebih lemah daripada Salma. Sehari-hari Datuk Kayo mulai ngelakuin aktivitas selayaknya waktu itu istrinya masih hidup. Kayak sebelum tidur nih, Datuk Kayo ini selalu ngerapin bantal sama guling tuh yang ada di samping posisi dia tidur. Mastiin bantal sama guling itu rapi dan siap buat ditidurin sama Risma. Yang notabene Risma ini alergi sama debu. Setiap pagi dia itu masih tetap nyeduh teh buat istrinya, sambil nyeduh kopi hitam nih buat dia sendiri. Teh itu nggak diminum sama si Datuk. Dia cuma bikin aja. Dia taruh tuh di atas meja. Terus dia buang tuh kalau udah sore. Besoknya begitu lagi. Dan kadang-kadang Datuk ini juga ngajak ngobrol bangku kosong tuh. Bangku yang biasa istrinya itu dudukin. Ngebayangin seakan-akan Risma itu ada di sana. Pas sholat di kamar, dia masih tuh nyediain satu sejadah kosong buat istrinya tuh jadi makmum. Nah, yang warga-warga tahu setelah beberapa waktu, Datuk Kayo ini kayak udah balik lagi nih nemuin alasannya buat tetap hidup. Sampai warga ini ngerasa kalau Datuk Kayo udah bisa nerima takdir dari meninggalnya Risma. Semua terus tuh berlangsung kayak gitu sampai pelan sedikit demi sedikit bayangan istrinya mulai hilang, suaranya mulai hilang, aroma badannya mulai hilang. Dan di situ Datuk mulai sadar kalau Risma emang udah bener-bener gak ada. Dan momen ini ngebuat dia jadi makin terpuruk. Karena ya dia kehilangan apa yang dia paling cintai di dunia ini. Seakan-akan buat kedua kalinya doa-doa ke Tuhan, ke Allah sekarang itu cuma ada satu. Dan itu dia sebutin berulang kali tiap kali habis sholat. Pokoknya dia doa ini yaitu, ya Allah tolong kembalikan Risma, istri saya, bersama saya lagi di sini. Dibacain tiap hari tuh, tiap malam. Tapi kita semua tahu orang yang udah mati gak bisa balik lagi. Dan terbukti berminggu-minggu dia doa gak dapet apa-apa dia. Sampai suatu malam gak sengaja Datuk Kayo ini baru pulang dari kebun sawitnya tuh. Dan di situ dia ngelihat ada satu laki-laki bawa senter. Jalan ngejauhin desa tuh ke arah sawah. Nah karena aneh gitu ya ngelihat orang aktivitas malam-malam ke arah sawah, Datuk Kayo mutusin buat ngikutin ini orang. Sampai mana ini orang berhenti kan? Dan ternyata ini orang berhenti di tengah-tengah pemakaman kampung. Yang posisinya itu ada di tengah-tengah hutan. Dan emang itu pemakaman gak lagi dibuat ziarah atau apa. Karena rawan banjir kalau hujan turun. Di sana, Datuk Kayo ngeliat itu laki-laki ngeluarin beberapa benda. Dan mulai nyembah-nyembah ke arah satu makam. Makam yang kelihatan paling tua di situ. Itu laki-laki sujud kurang lebih 3 kali nih ke arah makam itu. Setelah sujud dia naikin nih tangannya tinggi-tinggi kan. Kayak lagi doa. Nah ngelihat keanehan itu si Datuk ini keluar. Dia samperin itu laki-laki sambil ngendap-ngendap. Dia kagetin itu laki-laki kan. Woi, kamu ngapain di sini? Itu laki-laki yang lagi doa sambil menjemin mata. Sontak kaget karena dipergokin sama si Datuk. Cuma dia udah telat buat lari. Datuk Kayo langsung ambil kerah itu baju laki-laki. Dan dia tanya tuh sekali lagi. Ngapain kamu di sini? Apa ini? Enggak pak. Enggak, saya lagi berdoa untuk anak saya biar sembuh. Agar anakmu sembuh? Maksudnya apa? Anak saya sakit di rumah pak. Sudah lebih dari sebulan. Sudah saya coba bermacam-macam cara tapi belum ada yang berhasil. Sekarang saya coba cara ini. Ini laki-laki udah mulai nangis sambil ngomong kayak gitu. Datuk mulai ngelepasin tuh cengkraman di kerah baju ini orang kan. Dan Datuk perhatiin benda-benda yang orang ini bawa. Dia nggak ngerti benda-benda apa itu. Terus dia ngeliat lagi ke arah orang ini dan orang ini udah ketakutan setengah mati. Kelihatan banget. Dia nggak mau sebenarnya ngelakuin ritual ini, cuma dia terpaksa. Orang ini terus bilang, tolong pak, saya nggak tahu cara lain. Saya sayang sekali sama anak saya. Saya nggak mungkin membiarkan dia sakit seperti sekarang. Tolong pak. Di mana rumah kamu? Di kampung sebelah pak. Anak saya juga di sana. Nah Datuk Kayo curiga ini orang bohong. Akhirnya dia minta nih buat diantar ke rumah si laki-laki ini. Buat pembuktian. Dan laki-laki itu ngeiyain. Udah tuh. Mereka berdua jalan ke rumah si laki-laki ini. Dan dia ngenalin namanya ke Datuk Kayo.
dengan nama Wandi. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba nih di sebuah rumah sederhana, yaitu rumahnya Wandi. Itu rumah ada di tengah-tengah perkampungan, gak jauh dari desa Limaubare. Di situ Wandi langsung mempersilahkan Datuk Kayu buat masuk ke dalam dan masuk ke dalam rumah. Itu kelihatan gelap, bau aroma kayu lapuk sama minyak kayu putih, yang dimana baunya itu semerbak masuk ke seluruh rumah. Dan di dalam rumah itu Datuk Kayu ngelihat ada beberapa perabotan yang udah usang lah. Dan gak lama ada satu anak perempuan nih yang lari dari arah kamar, nyium tangannya Wandi. Datuk ngelihat itu heran dong, dan hampir aja nih dia bilang kalau si Wandi ini penipu. Tapi Wandi udah keburu bilang kalau ini anak kedua saya, yang sakit itu anak pertama. Nah, Datuk nggak jawab apa-apa. Dia ikutin tuh kemana si Wandi nunjukin jalan. Nah, beliau terus dipersilahkan buat masuk nih ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah itu. Nah, di dalam kamar itu ada satu anak perempuan yang lagi tiduran. Badannya kurus, kecil, kelopak matanya itu udah cekung. Dan kalau bukan karena matanya yang masih kebuka dan ngelirik ke arah Datuk Kayu mungkin ngira ini anak udah gak ada nyawanya. Selain kondisi anak itu yang memprihatinkan, bau dalam kamar itu juga parah. Ngebuat siapapun yang masuk ke situ pasti mual. Aroma pesing sama bau busuk itu nyampur. Yang asalnya itu dari kasur di mana anak kecil itu tidur. Yang artinya dia berak, dia kencing di situ. Di situ Wandi ngajak anak pertamanya ini ngomong kan. Dia bilang, "Ayah udah pulang nak," segala macem. Pokoknya diajak ngomong lah. Dan di situ Wandi ngenalin anak pertamanya ini ke Datuk Kayu. "Ini anak saya pak, namanya Hani. Anak pertama saya. Dulu dia normal. Bahkan dia bisa bersepeda dan lari-lari. Tapi sejak sebulan lalu dia demam. Demam tinggi berhari-hari. Dan setelah itu badannya layu seperti ini. Awalnya cuma kakinya saja. Tapi itu menjalar ke tangan dan sekarang ke mulutnya. Cuma matanya saja yang sekarang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan." Sudah coba dibawa ke dokter? Sudah banyak uang yang saya keluarkan. Saya sampai pinjam sana sini untuk pengobatan, tapi dia tetap seperti ini. Sampai ibunya memutuskan pergi karena merasa saya sudah tidak bisa lagi menghidupinya. Ditambah anaknya keadaannya begini. Datuk perhatiin terus itu anak kecil. Dalam hatinya dia bilang kalau ini anak waktunya gak lama. Dan di situ dia juga mikir kalau Wandi ini kayaknya dijebak, dikerjain sama orang yang nyuruh dia ngelakuin amalan itu di kuburan yang katanya bisa nyembuhin. Ditanyalah sama Datuk Kayu. "Siapa yang menyuruh kamu melakukan hal tadi?" "Labai pak, dukun Labai, kampung sebelah." "Dukun? Kamu tahu ini syirik?" "Pak, kalau bukan karena cinta saya sama anak, saya nggak akan mau ngelakuin itu." Sudah, antarkan saya kembali ke kampung tadi. Akhirnya mereka berdua balik nih ke desa Limaubare. Wandi parkirin tuh motor di pinggir jalan. Dan dia tanya lagi nih ke Datuk. "Boleh, saya kesana lagi pak." Berapa lama kamu disuruh seperti ini sama dukun itu? 10 hari pak. 10 hari seperti ini. Dan kata dia, anak saya bisa sembuh. Hanya 10 hari. Lewat dari itu, saya nggak akan izinkan kamu lagi masuk ke sini. Bisa-bisa pandangan orang-orang jadi curiga sama kamu. Dan kamu bisa dihabisi masyarakat. "Baik pak, terima kasih banyak." Akhirnya malam itu Wandi dilepas sama si Datuk Kayu ini. Dan Wandi ini sempat ngelanjutin ritualnya tuh. Sebelum akhirnya dia kemas-kemas dan pergi. Besok harinya Datuk Kayu sengaja nih nungguin kedatangan orang itu di pinggir kampung. Bener aja. Di jam yang gak jauh beda sama kemarin, Wandi datang lagi nih. Bawa barang bawaan yang sama. Dan ngelakuin praktek yang sama. Sekarang Datuk mutusin buat ngumpet nih. Dia perhatiin itu dari jauh. Datuk terus perhatiin itu orang sampai 9 hari berturut-turut tuh. Dia cuma pengen ngebuktiin kalau apa yang dilakuin Wandi itu gak sia-sia. Apalagi dia ini minta ke kuburan yang ya gak ada gunanya gitu loh. Singkat cerita, di hari ke-10, pas Wandi ini datang
Datuk Kayo udah ada duluan tuh di sebelah makam yang biasa dia sembah. Dan munculnya Datuk Kayo ini ngebuat Wandi kaget. Karena dia ngira Datuk Kayo ini bakal ngusir dia pergi. Tapi di situ Datuk Kayo nggak ngusir. Dia bilang kalau dia cuma pengen ngeliat apa yang kamu kerjain. Ya udah, Wandi lanjutin dengan ritual dia. Dia keluarin tuh beberapa bunga, mungkin kembang 7 rupa atau apalah kan, sama satu kitab warna hitam. Dia baca itu kitab persis kayak baca Al-Quran. Dan setelah baca kitab itu beberapa halaman, dia sujud tuh 3 kali. Pakai suara yang bisik-bisik gitu, kayak lagi baca mantra. Pas lagi sujud itu, Datuk cuma merhatiinnya itu kan, nggak ngomong apa-apa sampai ritual itu selesai. Setelah apa yang dia lakuin itu selesai, Wandi langsung beresin tuh peralatan dia masukin ke dalam tas. Dan Datuk Kayo tanya tuh, sudah ada perubahan ke anakmu? sejauh ini belum Pak, besok penentuannya. Saya yakin gak akan terjadi perubahan apapun ke anakmu. Tapi ingat, saya tidak akan memperbolehkan kamu ke sini lagi. Ini malam terakhir. Sembuh tidak sembuhnya dia, besok kamu tidak boleh melakukan praktek ini lagi. Baik Pak. Besoknya Datuk Kayo sengaja nih masih ada di lokasi itu. Dia pengen ngeliat nih apakah si Wandi ini nepatin janjinya atau enggak. Yaitu buat gak balik lagi. Tapi ini malah sebaliknya. Wandi justru datang lagi. Tapi kali ini dia gak bawa tas besar yang biasanya dia bawa. Nah, ngelihat Datuk Kayo ada di dekat kuburan itu, bukan yang ngejauh dan balik badan, Wandi justru malah nyepetin langkahnya tuh ke arah Datuk. Dan di situ Datuk Kayo marah. Dia bilang, kamu ini sudah saya kasih tahu. Tapi Wandi di situ kelihatan seneng. Dia bilang, alhamdulillah Bapak di sini. Tadi saya bingung loh mesti nyari Bapak itu kemana. Anak saya sudah sehat Pak. Kaget Datuk Kayo ngedenger itu. Gak nyangka sama sekali. Dalam hati dia bertanya-tanya nih, kok bisa anaknya sembuh dengan cara seperti itu? Akhirnya Datuk Kayo minta nih buat dianterin lagi ke rumah orang ini, buat ngelihat kondisi anaknya bener nggak udah sembuh. Dan singkat cerita, sampai lagi di rumahnya Wandi, bener aja. Itu anak yang tadinya lumpuh, kurus, pucat, cuma bisa tiduran di kasur, sekarang udah beda. Kulitnya udah cerah, mukanya udah nggak setirus yang kemarin. Percaya nggak percaya, Datuk ngedatengin Wandi nih, yang lagi senyum sumringah sambil nangis-nangis dia di situ. Dia tanya ke si Wandi, Wandi, iya Pak. apa yang bisa Labai itu lakukan? Kurang tahu juga saya Pak. Ada macam-macam yang orang minta ke dia. Kenapa emangnya Pak? Antarkan saya ke rumah Labai itu. Datuk Kayo sama Wandi pergi nih ke kampung sebelah, ke tempat seorang dukun yang biasa dipanggil Labai. Dan Labai ini nggak kayak gambaran dukun secara umum gitu ya. Biasanya kan dukun pakai item-item, rumahnya jelek, tinggal di gubuk gitu ya. Tapi Labai ini beda. Dia biasa aja penampilannya, kayak orang-orang paruh baya, biasa. Cuma ya emang orang-orang kampung itu udah pada tahu kalau Labai ini ngebuka praktek perdukunan. Nah, di situ Wandi ngarahin Datuk ke sebuah rumah sederhana yang ada di ujung desa itu. Dan pas sampai di depan rumah itu, Datuk ngelihat ini rumah nggak jelek-jelek amat. Ada halamannya, ada pohon mangga, dan ada parabola ukuran gede di depan rumah itu. Wandi sama Datuk Kayo pelan-pelan masuk ke dalam rumah itu. Dia ketok itu pintu kan, tak tak tak. Waktu itu udah jam 12 malam. Ngarep ini orang dalam rumah masih bangun. Dan bener aja, pas diketok keluar nih seseorang. Kulit sawo matang, kumisnya tipis tapi panjang. Orang ini nanya, Wandi, ada apa? pertama, saya mau ucapkan terima kasih Bang. Anak saya malam ini sudah sembuh. Ah, ya. Syukurlah. Berarti kamu benar melakukannya. Dan yang kedua, ada orang yang mau bertemu Abang. Nah di situ Labai ngelihat nih ke arah Datuk Kayo kan. Dilihatin nih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan gak pakai ngenalin diri, Labai tiba-tiba ngomong, Ada perlu apa seorang datuk datang ke gubuk saya ini? Ada yang mau saya bicarakan. Apa Labai punya waktu malam ini? Masuk. Masuklah nih mereka bertiga ke dalam rumahnya Labai ini.
dan duduk lesehan tuh di ruang tengah. Labai nyalain tuh rokok kan. Set, sebat. Dia nanya nih. Sempet nawarin rokok ini ke mereka berdua, tapi mereka berdua tolak. Terus barulah dia buka pembicaraan. Apa yang mau dibicarakan tuh? Apa saja yang bisa kamu lakukan? Tergantung apa yang orang inginkan ketika datang ke saya. Bisakah kamu kembalikan wanita ini lagi kepada saya? Nah, awalnya si Labai ini kira perempuan yang ada di foto ini pergi atau gimana gitu kan. Dia liatin tuh muka si Risma ini yang ada di foto dalam-dalam. Terus dia suruh nih satu jin peliharaan dia buat ngecek perempuan ini. Gak lama ini jin balik lagi. Dibisikin si Labai di kupingnya kan. Dan di situ dia kaget. Gila kamu, Datuk. Jangan main-main sama saya. Perempuan di foto ini sudah meninggal. Emosi lah Labai di situ kan. Karena dia ngira Datuk Kayu ini datang cuma buat ngetes skillnya dia. Tapi di luar dugaan, tatapannya Datuk Kayu ke Labai ini gak berubah sama sekali. Mukanya tetap tenang. Gak marah gitu loh. Pas Labai ini ngebentak dia, Datuk Kayu bilang, Ya, saya tahu itu. Bisa nggak kamu kembaliin dia ke saya? Bisa. Tapi, Datu harus mengerjakan hal-hal yang tidak mudah dan mahal. Saya akan ambil apapun syarat dan caranya. Asalkan kau pastikan dia bisa kembali. Kasih saya waktu beberapa menit. Habis ngomong itu, si Labai ini bawa fotonya Risma masuk ke dalam kamar dia. Wandi yang ngeliat itu cuma bisa diem tuh. Duduk di sebelahnya Datuk Kayu. Datuk masih dengan tatapan yang sama. Terus tuh ngeliat ke arah kamar di mana tadi si Labai masuk. Sambil harap-harap cemas nih. Berharap jawaban dari si Labai ini adalah jawaban yang baik. Setelah hampir kurang lebih 15 menit. Labai keluar dari kamar. Masih megang foto yang tadi dikeluarin sama Datuk. Labai duduk lagi di ruang tengah itu. Ngisep rokok lagi. Dan dia bilang, Namanya Risma Sikumbang. Iya benar, itu istri saya. Dari mana kamu tahu? Di dalam tadi, saya ngomong sama istri kamu. Istrimu bersedia untuk kembali, tapi seperti yang saya bilang, untuk mengembalikan orang yang sudah mati, itu bukan hal mudah dan biayanya besar. Sebutkan apa saja yang harus saya lakukan dan harus saya bayar. Berapapun dan apapun. Demi bisa bersama Risma lagi akan saya lakukan. Untuk mengembalikan nyawa yang sudah mati, Datuk harus melakukan penyembahan di tempat tertentu yang sudah dilakukan. Tempat yang Wandi pilih kemarin bisa Datuk gunakan untuk ini. Bedanya dengan Wandi, ini tidak cukup Datuk lakukan sendirian. Ini harus dilakukan oleh banyak orang. Itu sebagai pemanggil arwah istri Datuk untuk kembali di lokasi itu. Tapi setelahnya, agar Datuk bisa benar-benar melihat dan kembali bersama-sama dengan istri Datuk, setelah syarat pertama selesai, Datuk harus melakukan sebuah dosa besar di hadapan makam itu. Apa saja, asal dengan syarat utama, pelakunya adalah seseorang yang soleh. Dosa besar? Dosa seperti apa? Dosa apa saja? Datuk bisa ngorbanin nyawa orang atau bersenggama dengan orang lain terserah. Tapi harus dilakukan oleh orang soleh. Gila kau Labai. Omong kosong semua itu. Datuk, yang mau Datuk ubah itu takdir Tuhan. Tentu caranya adalah melawan balik ketentuan dan aturannya. Datuk kesel di situ kan. Tapi pikirannya itu ngebenerin apa yang dibilang Labai. Karena dia udah doa nih ke Tuhan kan. Buat supaya istrinya ini dikembalikan. Cuma ya itu nggak ngebawain hasil apa-apa. Sementara sekarang di depan dia ini udah ada peluang.
yang bisa dia coba nih buat ngewujudin impian itu. Di situ Labai bilang, semua kembali ke Datuk. Kalau mau, kita teruskan ini. Kalau enggak, ya kita enggak ada urusan apa-apa lagi. Baik, saya akan ambil. Labai senyum puas di situ. Dan sebaliknya Wandi, yang dari tadi cuma diem itu nemenin, merhatiin, udah ketakutan setengah mati ngedengar syarat yang Labai sampein. Habis itu Labai ngeluarin satu buku warna hitam. Di dalamnya itu ada tulisan Arab gundul yang kepotong-potong. Selain itu juga dia ngasih satu cincin yang ada batu warna merah. Dia jelasin lah tuh apa fungsi buku sama cincin itu. Buku ini adalah petunjuk bagi Datuk saat akan melakukan pemanggilan. Dan cincin ini adalah wadah tempat saya memindahkan istri Datuk. Bawa ini kemanapun dan pakai saat Datuk ingin bersama dengan istri Datuk nantinya setelah pemanggilan selesai. Lalu, bagaimana dengan penyembahannya? Dari mana saya dapat orang sebanyak itu? Sudah saya bilang, ini cara yang berat. Dan itu adalah urusan Datuk. Bagaimana melakukannya? Apa pertanggungjawabanmu seandainya ini gagal? Selama Datuk melakukannya dengan benar, tujuannya akan tercapai. Percaya sama saya. Di situ nggak ada pilihan lain. Dan demi nyembuhin kerinduan sama cinta Datuk yang udah lama dia pendem, Datuk mau nih ngelakuin segala praktik yang udah diisyaratkan sama si Labai. Termasuk bayar uang sekian juta rupiah ke itu dukun. Ya hitung-hitung buat jasa lah. Udah ngenalin dan ngajarin praktek itu ke Datuk Kayu. Udah setelah dikasih benda-benda itu dan dikasih cara menggunakannya, Datuk Kayu pamit. Pergi dia dari rumahnya Labai. Yang Datuk Kayu nggak tahu, setelah dia pergi, Labai masuk ke dalam kamar. Dan di dalam kamar itu udah berdiri sosok yang nyerupain manusia. Kulitnya hitam, penuh bulu. Tangannya tuh lebih panjang daripada badannya. Dan di situ Labai bilang ke sosok ini, Kamu pergi ikuti laki-laki tadi dan pastikan dia melakukan semua syarat yang saya kasih. Kalau sudah, kamu menjelma jadi istrinya dan ikuti apa niat dalam hatinya. itu sosok ngebungkuk terus hilang gitu aja. Nah, balik lagi ke Datuk Kayu. Setibanya dia di rumah, jujur aja, di situ dia ngalami dilema. Antara apakah dia mau ngelakuin hal ini atau enggak. Datuk taruh tuh barang-barang pemberian Labai di atas meja sambil berusaha buat ngejernihin pikiran. Dia tidur tuh. Cuma di tidur ini dia mimpi, dan dari mimpi itu justru ngedorong dia buat ngelanjutin aksinya di situ. Di mimpi itu dia ngeliat istrinya itu balik hidup. Mereka pegangan tangan dan mereka berdua pergi ke sebuah surau yang lokasinya itu ada di mana pemakaman itu berada. Di mimpi itu Risma bilang, Bang, buatkan aku ini tempat di mana kita akan bersama. Apa kamu benar-benar akan kembali? Iya, seperti apa yang pria itu bilang. Aku akan kembali dan kita akan bersama seperti dulu lagi. setelah mimpi itu kebangun si Datuk ini. Gak pakai pikir panjang lagi, dia mulai ngebuat rencana. Gimana caranya ngumpulin orang-orang buat ngelakuin penyembahan itu. Dan akhirnya dia mutusin ngebuat surau. Tepat di posisi keramat tua, di mana waktu itu Wandi nyembah-nyembah. Besok paginya dia ngeborong nih karung demi karung bahan-bahan bangunan dan dia bawa ke desa itu. Nah, warga-warga yang ngelihat truk-truk itu berdatangan heran. Apalagi itu truk bongkar muatannya di tepi jalan desa yang arahnya itu ke sawah sama hutan. Warga-warga nanya dong, ini mau dibangun apa, Pak? Ya, Datuk Kayu bilang aja, ini mumpung ada rezeki, saya niatkan untuk membangun surau di kampung ini. Karena emang kampung itu nggak pernah ada surau. Momen itu disambut baik sama warga-warga desa.
Dan warga-warga itu pada antusias tuh, pengen ngebantu tapi ditahan dulu sama Datuk Kayu. Dia bilang, nanti aja. Kalau pondasi bangunannya udah beres, barulah boleh ikut bantuin. Nah dari situ timbul lagi pertanyaan soal lokasi yang dipilih Datuk buat ngebangun surau itu. Karena Datuk Kayu ini milih suraunya supaya dibangun di atas tanah pemakaman yang lama di desa Limau Bareh itu. Nah warga sempat ngingetin Datuk Kayu nih buat cari aja lokasi lain ya kan. Waras dong. Karena bagi para warga makam itu ya tempat sakral yang mesti dijaga. Tapi dia tetap kekeh buat make pemakaman itu dengan berbagai alasan. Nanti makamnya diginin dulu lah, digituin lah. Pokoknya dia berusaha meyakinkan warga kalau nggak apa-apa ngebangun surau di atas pemakaman itu. Nah, karena Datuk Kayu ini adalah orang terpandang di desa itu, dilihat sebagai orang yang paham agama gitu ya. Ya warga manut-manut aja pada akhirnya. Cuma yang mereka nggak tahu, malam harinya, sebelum hari pembangunan besar yang ngelibatin warga di situ, Datuk itu ngebawa puluhan orang pekerja buat ngerjain fondasi malam itu juga. Dan pekerja-pekerja ini diambil dari luar desa Limau Bareh. Nah pas sampai di lokasi pembangunan, mereka juga sama kagetnya. Persis kayak warga sekitar tadi. Dan ya tukang-tukang ini juga agak ragu gitu loh kan. Sama kayak warga-warga. Ini beneran mau dibangun di atas pemakaman. Tapi Datuk Kayu tetap nekenin, udah kerjain aja. Dan lebih parahnya lagi, Datuk Kayu ini gak nyuruh buat ngeluarin jenazahnya dulu. Langsung aja timpa. Dan pekerja-pekerja yang bimbang ini, karena Datuk udah terlanjur bayar gitu kan, mau gak mau, ya mereka harus ngelakuin apa yang Datuk Kayu perintah. Datuk Kayu bilang, Satu lagi, pastikan makam yang ini jadikan posisinya sebagai posisi di depan tempat imam berada. loh kenapa tuh? Saya bayar kalian untuk bekerja, bukan bertanya. Ya udah kan, itu tukang-tukang langsung mulai tuh pekerjaan. Dan Datuk perintahin tuh buat masang seng di sekitaran proyek pembangunan itu supaya warga-warga itu nggak bisa ngelihat dan mereka nggak bisa nanya-nanya. Penggalian sama pembuatan fondasi surau dilakuin malam itu juga. Dan sesuai dugaan, namanya ngebangun bangunan di atas pemakaman, itu yang kerja nemuin banyak banget tulang yang ngelintang tuh di jalur rencana fondasi. Tulang-tulang itu mereka kumpulin dan mereka satuin di dalam satu liang lahat yang sekarang ada beberapa meter dari jamban. Sementara itu, makam-makam yang lain yang ngelilingin surau sesuai perintahnya Datuk, nisan kayu sama nisan batunya dibongkar dan dipindahin, ditimbun pakai tanah supaya nggak kelihatan. Dibuat seakan-akan itu semua udah dikeluarin dan dipindah. Padahal tubuh-tubuh itu, jasad-jasad itu masih ada di bawah sana semuanya. Di waktu yang bersamaan di rumahnya Wandi, anak keduanya dia nih lagi ngebuat teh anget di dapur buat kakaknya di situ, ya kan? Nah, pas Wandi ini keluar lagi ada keperluan. Abis teh itu siap, adiknya ngebawa itu teh ke dalam kamar kakaknya kan. Dia kasihlah ke kakaknya nih, "Kak, ini tehnya." Dia sodorin itu tehnya ke kakaknya si Hani. Tapi yang bikin ngeri adalah kakaknya ini senyum. Tapi senyumnya nggak ada manis-manisnya sama sekali. Dia itu senyumnya kayak gini. Udah bisa ditebak kan, ini Hani apa bukan? Tatapan Hani ini kosong. Sampai-sampai adiknya ini bingung dipanggil, "Kak." Dan si Hani ini cuma nengok gini. Dia bilang, "Makasih, Dek." Dingin banget. Sampai akhirnya adiknya ini nyadar kalau ini bukan kakaknya. Dia bentak tuh, "Kamu siapa? Kamu bukan Kak Hani." Pekerjaan pembangunan pondasi surau dikebut. Dalam beberapa minggu, bangunan surau itu udah mulai kelihatan tuh pancang-pancangnya. Waktu itu, Datuk udah ngebuka tutupan seng tuh supaya orang-orang sekarang udah bisa ngelihat dan mereka udah bisa langsung ngebantuin nih, bisa langsung mulai kerja. Jadi emang udah kebiasaan gitu ya di Sumatera Barat, kalau ada pekerjaan pembangunan
biasanya warga-warga itu bakal ikut ngebantuin. Walaupun ya itu cuma sekedar nganterin minum atau makan, ataupun sekedar bantuin ngangkat 1 sak semen. Pokoknya warga itu pasti ada andilnya. Nah, pagi itu abis penutup dari seng itu dibuka, warga langsung bondong-bondong datang tuh buat ngebantuin, termasuk si Pak Darwis. Setelah dikerjain bareng-bareng, itu bangunan bisa dibilang udah 50% lah selesai. Tapi belum dipoles nih. Cuma bangunannya udah bisa dipakai buat sholat. Nah, sorenya Datuk Kayo ngumumin nih lewat toa. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya. Karena surau ini sudah bisa digunakan sholat, kami mengajak seluruh warga kampung Limau Bareh untuk mari bersama-sama sholat maghrib berjamaah di bangunan surau baru kita. Ramaikan dan ajak orang-orang yang mungkin tidak mendengar pengumuman ini untuk ikut berjamaah di sini nanti. Wah, dikasih pengumuman kayak gitu, warga kegirangan, warga pada seneng. Soalnya dari dulu Desa Limau Bareh itu nggak pernah ada musola ataupun masjid. Ya wajar lah. Waktu itu nggak ada yang bisa bangun karena perekonomian warga-warga di situ juga dibilang kurang. Jadi ya belum bisa buat patungan, buat bikin musola atau masjid. Nah sekarang karena impian mereka udah terrealisasi, semangatlah mereka semua datang ke surau itu pas maghrib. Mau yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, masing-masing semangat tuh buat nyoba surau baru itu yang dikasih nama Surau Nurul Falah. Dan sesuai perkiraan, hari itu Surau Nurul Falah dipenuhin warga tuh dari dalamnya sampai keluar teras. Nah kesempatan itu nggak disia-siain nih sama warga-warga lain yang pedagang itu ya. Mereka pada dagang kue, dagang teh, dagang sate, gorengan di depan surau itu. Salah satunya adalah Miar, kakaknya Pak Darwis. Dia ini jualan gorengan sama bakwan di depan surau itu. Jadi Miar itu adalah janda yang ditinggal mati sama suaminya kurang lebih setahun yang lalu akibat sakit suaminya itu. Ya jadi karena sebagai tulang punggung keluarga sekarang, mau gak mau ada kesempatan dia pasti manfaatin demi menghidupi anaknya, yaitu Reza. Nah sebelum sholat maghrib dimulai, Datuk Kayo lebih dulu nih ngucapin sepatah dua kata buat sambutan sekaligus ucapan terima kasih. Karena antusiasme warga desa yang besar banget datang ke surau Nurul Falah itu. Dan pas waktu sholat udah masuk, salah satu pemuda di sana ngumandangin azan tuh buat pertama kalinya. Singkat cerita, setelah azan sama iqomah, Datuk maju nih ke tempat imam. Dia nih jadi imam kan. Dia rapiin tuh soft ke belakang kayak biasa kan. Nah sebelum takbir, dia keluarin satu buku kecil yang sampulnya itu warna hitam. Kalau kalian ingat, ini adalah buku pemberian labai. Dia pegang itu buku pakai tangan kanan. Jamaah di belakang gak ada yang tahu kalau Datuk ngeluarin buku itu. Soalnya itu buku ketutupan sama badannya Datuk. Singkat cerita, akhirnya sholat dimulai kan. Allahu Akbar. Lanjut baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, baca Amin. Gak lama, Datuk buka itu buku yang tadi. Dan dia baca isi dalam buku itu kenceng-kenceng. Ngebuat bacaan Arab gundul yang acak-adut itu jadi ibaratnya surat pendek yang dibaca setelah surat Al-Fatihah. Dan karena warga desa Limau Bareh gak ada yang hafal Al-Quran 30 juz, dan dari mereka juga gak ada yang ngerti bahasa Arab, ya pas ngedenger Datuk ngebaca isi itu kitab, yang mereka kira Datuk ini lagi baca surat. Entah surat apa, pokoknya surat panjang lah yang mereka nggak tahu. Datuk tetap ngelakuin hal yang sama di rokaat kedua, dan warga sekali lagi nggak ada yang tahu. Nah pas rokaat ketiga, ketika dimana surah Al-Fatihah nggak dibaca kenceng, Datuk ngebaca kalimat terakhir yang dimana itu buat manggil istrinya dia di situ. Dan tepat setelah bacaan itu selesai, pelan-pelan muncul nih sesuatu dari lantai di depannya dia. Awal Datuk kaget nih kan. Dia kaget, cuma gak lama dia senyum. Ketika dia sadar kalau sosok itu adalah istrinya yang sudah meninggal.
Datuk Kayu terusin tuh bacanya lumayan lama. Sambil nunggu sosok istrinya ini pelan-pelan terus keluar. Sampai udah setengah badan nih dari tanah. Nah pas Datuk ini ruku duluan, makmum yang ada di barisan depan itu otomatis ngeliat dong apa yang dibalik badannya Datuk Kayu. Dan di situ mereka ngeliat sosok hitam udah ada di depannya Datuk. Cuma waktu itu mereka ngira mereka ini salah lihat atau gimana gitu. Karena ya ngedongak begini di posisi sujud itu bisa dibilang makruh gitu. Ya udah itu jamaah pada diem dan ngelanjutin ngikutin si Datuk. Sampai akhirnya si Datuk ini sujud. Dan itu ngebuat semua orang bisa ngelihat sosok hitam tinggi, tangannya panjang, udah berdiri di depan imam. Wah, di situ mereka langsung kaget. Pada kaku semua tuh. Mereka masih di posisi iktidal gitu kan. Abis sami Allahu liman hamidah gitu kan. Sementara si Datuk ini udah sujud. Dan sujudnya sengaja dilamain seakan-akan nungguin jamaah ini ikut sujud bareng dia. Cuma beda. Kalau Datuk ngelihat sosok hitam itu adalah istrinya, jamaah ngelihat sosok hitam itu sosok aslinya. Jamaah itu sebenarnya udah pengen lari semua, tapi nggak tahu kenapa mereka ini nggak bisa gerak. Dan tiba-tiba dari salah satu saf kedengeran nih, salah satu orang teriak, "Ini gak beres! Ini gak beres! Kalian lihat itu apa yang di depan?" Pak Darwis ngebatalin sholatnya dia. Dan dia teriak-teriak kayak gitu sambil jalan keluar dari surau. Dia teriakin tuh setiap orang yang dia lewatin, nyuruh mereka buat batalin sholat dan keluar. Tapi dia ngelihat semua orang yang ada di situ gak ada yang gerak sedikit pun. Semuanya masih sama, berdiri siap begini kan, di posisi iktidal. Tapi Pak Darwis bisa ngelihat dari muka mereka. Muka mereka itu kayak yang tertekan, kayak nahan sakit dan sesak nafas. Pak Darwis coba lagi nih buat sadarin jamaah-jamaah itu. Dia teriak, "Pak, Bu." Tapi mereka gak gerak. Yang Pak Darwis lihat, mata mereka mulai ngeluarin air mata. Artinya apa? Takut banget. Sampai tiba-tiba Datuk Kayu di posisi sujud, dia ngomong kenceng, "Sujud, takutilah dia." Setelah ngomong kayak gitu, serempak jamaah-jamaah di situ sujud semua. Pak Darwis yang berhasil ngebatalin sholatnya merinding di situ. Dan dia buru-buru tuh lari keluar. Di luar, Pak Darwis langsung nyari kakaknya nih yang masih jualan dan minta dia buat pergi. Nah, kakaknya ini sempat bingung dong, Kak Miar ini kan, nanya kenapa. Cuma suara ketawa dari dalam surau ngebuat Kak Miar sadar kalau ada yang gak beres di dalam. Cuma yang jadi masalah sekarang adalah ibunya Pak Darwis ikut sholat juga di dalam. Akhirnya di situ Kak Miar nyuruh Pak Darwis buat masuk ke dalam, selamatin ibunya. Sementara Kak Miar ngeberesin dagangan tuh. Nah, Kak Miar yang lagi ngegendong Reza terpaksa ngeberesin dagangan itu sendirian, cuma pakai satu tangan. Dan sebelum Pak Darwis sempat masuk ke dalam surau, jamaah yang ada di dalam udah keburu ngebubarin diri. Muka-muka mereka itu kelihatan capek, trauma. Beberapa dari mereka itu jalan beberapa langkah, tapi muntah. Mereka semua mukanya pucet. Nah, Darwis masuk ke dalam surau buat nyari ibunya nih. Sampai akhirnya dia nemuin ibunya nih. Masih duduk di saf perempuan, tapi nafas beliau udah ngos-ngosan. Darwis bilang, "Bu, ayo kita pulang, Bu." Dan di situ pandangannya si nenek Umi ini kosong. Dia cuma ngangguk kayak itu kan. Dan terpaksa dipapah sama Pak Darwis buat keluar dari surau itu. Sementara semua jamaah sekarang udah keluar, tersisalah di dalam surau itu Datuk Kayu yang masih di posisi imam. Dia kelihatan senyum di situ, seneng ketika bayangan istrinya ini udah balik di depan mata dia. Jadi yang Datuk Kayu lihat, Risma ini ada di dalam kondisi sewaktu dia masih sehat dulu. Mukanya cerah, badannya berisi, gak ada tanda-tanda sakit. Datuk Kayu bilang, Risma, sayang." Iya bang. "Syukurlah, kembali ke abang sayang." Datuk Kayu buka tangan begini kan. Minta dipeluk, tapi Risma gak sambut pelukan itu. Dia justru malah mundur. Nah itu ngebuat Datuk Kayu diem tuh kan. Agak kecewa. Tapi Risma ngingetin satu hal. Selesaikan
apa yang diperintah Labai supaya kita bisa sama-sama lagi. Nah, Datuk Kayu baru sadar kalau itu baru tahap pertama yang disyaratin sama si Labai. Datuk Kayu bilang, "Iya, Abang harus membuat seseorang soleh berbuat dosa besar di sini. Tapi siapa? Siapa yang bisa melakukan itu? Siapa orang soleh di sini?" Bukankah Abang adalah pria paling soleh di sini? oke teman-teman, itulah akhir dari part 7. Yang jadi pertanyaan, jelmaan Risma bilang Datuk Kayu adalah pria paling soleh. Berarti harus Datuk Kayu lah yang ngelakuin perbuatan dosa besar itu. Tapi apakah Datuk Kayu akan berubah pikiran atau dia akan tetap nekat melakukan dosa besar itu? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Joe, sampai ketemu di part selanjutnya. Bye bye.